Orang Kristen menyembah Yesus bukan karena dia manusia sama seperti kita. Tetapi orang Kristen menyembah Yesus karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Stop. Halo? Di tempat lain Yesus melakukan mujizat. Kayaknya ini Tuhan. Kayaknya ini Tuhan. Halo? Besoknya Yesus makan dengan lahap. Ini manusia biasa kayak kita. Cara makannya sama dengan kita. Makanan favoritnya sama dengan kita. Ini bukan Tuhan. Ini manusia biasa. Timbang susah payah, menang apa lagi? Jadi murid-murid Pak, 3,5 tahun bersama dengan Yesus, 24 jam satu hari, mereka kebingungan. Ini Yesus ini siapa toh? Guru kita ini siapa toh? Padahal langsung belajar dengan Yesus, melihat Yesus, bersentuhan dengan Yesus, tapi mereka sendiri bertanya-tanya. Anda yang tidak pernah ketemu dengan Yesus secara fisik, langsung mengatakan, Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video ini lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat, kembali kita akan dihibur oleh Oten Ongo Raya yang sedang mencurahkan hatinya di TikTok. Oten ini meluapkan kekesalannya terhadap orang Islam. Menurutnya banyak teman-teman atau rekan-rekan dari Islam seringkali memfitnah demikian. Berikut videonya. Saya melihat beberapa komentar, bahkan beberapa video ya, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Teman-teman atau rekan-rekan dari Islam seringkali memfitnah orang Kristen demikian. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Nah, apa yang mereka katakan itu tidak berdalil atau tidak berdasarkan kitab suci. Itu hanya asumsi mereka. Dengan PD, Oten Ongo ini mengatakan orang Islam memfitnah kalau orang Kristen itu menyembah manusia. Ente nunjuk orang Islam, tapi tidak menyebutkan atau menunjukkan sesuatu bukti videonya. Berarti entelah yang memfitnah orang Islam keseluruhan dengan asumsi liarmu. Minimal tunjukkan videonya, terus putar suaranya. Apakah benar kalau memang ada orang Islam yang berkata demikian? Tetapi saya yakin debater Islam ataupun teman-teman yang terbiasa dengan debat lintas agama, kalau bicara pasti bawa bukti dan data yang nyata. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada satu ayat pun, baik dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan di dalam sejarah kekristenan sekalipun, orang Kristen menyembah Yesus bukan karena dia manusia sama seperti kita. Tetapi orang Kristen menyembah Yesus karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, berarti Bapak ini menuhankan Yesus berdasarkan doktrin. Padahal dia sudah memframing kalau umat Islam memfitnah orang Kristen menyembah manusia dengan asumsi. Dia juga menyampaikan tidak ada satupun ayat yang mengatakan kalau orang Kristen menyembah manusia. Sekonyong-konyong framing umat Islam doang. Tetapi Oten ini, mengapa dia sendiri tidak menunjukkan satu ayat pun yang mendukung? Apakah Yesus pernah meminta umatnya untuk menyembah dirinya? Tunjukkan dong bos. Kalau ente sendiri tidak mampu menunjukkan ayatnya, berarti ente telah difitnah oleh bibir ente sendiri. Ya beginilah Oten sahabat, bisanya cuman framing saja. Orang Kristen juga tidak bodoh dalam menyembah. Dewa saja orang Kristen tidak menyembah, apalagi manusia. Nah, jadi kalau teman-teman dari Islam mengatakan bahwa orang Kristen menyembah manusia,
Maka tunjukkan di mana ayatnya yang mencatat bahwa orang Kristen menyembah manusia. Jika tidak ada, maka tutuplah asumsi dangkal kalian itu. Karena asumsi seperti itu, saya kira asumsi yang sangat dangkal, yang tidak berbobot. Lebih bagus teman-teman diam daripada berbicara. Karena ketika berbicara, maka teman-teman akan nampak kebodohannya. Ajaran kasihnya sungguh indah. Bahkan dengan santainya, Oten ini mengungkapkan ajaran kasih yang secara langsung dan dipraktekkan. Sayangnya, dia wajib dan harus nyemplung ke neraka, sahabat. Ini bukan saya yang ngomong, tapi menurut Bible Matius 5:22. Huruf merah nih, ini Tuhan ente yang ngomong. Mau percaya atau tidak, saya hanya membacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, bagus. Siap-siap ente ke neraka versi Bible. Sehingga orang menyimpulkan dia ini adalah Tuhan, tapi setengah Tuhan. Kenapa? Karena waktu Yesus tidur, dia ngorok. Ini manusia biasa kayak kita, butuh tidur. Ini bukan Tuhan. Nah, jadi kalau teman-teman dari Islam mengatakan bahwa orang Kristen menyembah manusia, maka tunjukkan di mana ayatnya yang mencatat bahwa orang Kristen menyembah manusia. Jika tidak ada, maka tutuplah asumsi dangkal kalian itu. Halo? Di tempat lain Yesus melakukan mujizat, kayaknya ini Tuhan. Halo? Besoknya Yesus makan dengan lahap. Ini manusia biasa kayak kita. Cara makannya sama dengan kita. Makanan favoritnya sama dengan kita. Ini bukan Tuhan. Ini manusia biasa. Imbang susah payah, menang apa lagi? Nah, jadi kalau teman-teman dari Islam mengatakan bahwa orang Kristen menyembah manusia, maka tunjukkan di mana ayatnya yang mencatat bahwa orang Kristen menyembah manusia. Waduh, besoknya Yesus melakukan mujizat yang besar lagi. Kemudian orang bertanya-tanya, kayaknya ini bukan manusia biasa ini. Kita revisi pernyataan kita kemarin. Ini Tuhan kayaknya ini. Atau paling tidak anak Allah yang sejati. Pak, Bu, Ibu, Bu, besoknya Yesus pergi ke danau, lalu dia mandi di sana. Murid-murid lihat, sama dengan kita. Ini manusia biasa. Wah, jadi murid-murid Pak, 3,5 tahun bersama dengan Yesus, 24 jam satu hari, mereka kebingungan, ini Yesus ini siapa toh? Guru kita ini siapa toh? Padahal langsung belajar dengan Yesus, melihat Yesus, bersentuhan dengan Yesus, tapi mereka sendiri bertanya-tanya. Teman-teman atau rekan-rekan dari Islam seringkali memfitnah orang Kristen demikian. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Berarti waktu Yesus berumur 3 tahun, apakah dia Tuhan? Lalu ada teman saya dari Malaysia, waktu kita dialog di sebuah university Islam di Indonesia. Saya pembicaranya, lalu dia bertanya, datang jauh-jauh dari Malaysia. Pak Manoro, saya mau tanya. Waktu Yesus berumur 3 tahun, dia digendong. Atau dia berumur 2 tahun, dia berumur 1 tahun, dia digendong oleh Maria. Mohon maaf ibu-ibu. Lalu dia disusui oleh ibunya. Apakah Yesus itu Tuhan? Yang benar loh. Lalu ditanya, Tuhan mana yang perlu disusui? Halo? Lalu kemudian diperluas pertanyaan ini. Waktu Yesus berumur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, Yesus sekolah enggak? Alkitab tadi mencatat dia bertambah besar, hikmatnya juga bertambah banyak. Jadi Yesus waktu dia TK, dulu belum ada TK. Dulu karena mereka belajar di sinagog ya. Mereka nggak mengenal TK. Yang mereka kenal nanti ada bar mitzvah dan istilah-istilah lain bagi orang Yahudi. Lalu Yesus kira-kira belajar enggak dia? Oke, belajar karena dia bertambah besar. Lalu Yesus pulang ke rumah. Mungkin dia berumur 7 tahun, 8 tahun.
Lalu Maria bilang, Yesus cuci tangan, cuci kaki. Langsung belajar. 5 kali 5 berapa? 40, Mami. Salah! Salah! Lalu orang tanya, inilah Yesus, inilah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Kan Tuhan itu, salah satu sifat Tuhan itu harus maha tahu. Harus maha kuasa. Benar gak? Kalau tidak maha tahu, bagaimana Tuhan tahu pergumulan ibu yang maha dahsyat itu? Halo? Dia harus maha tahu. Karena kalau dia nggak maha tahu, bagaimana dia bisa memberi jawaban atas pergumulan saudara? Dia harus maha tahu. Pertanyaannya, waktu Yesus berumur 8 tahun, dia perlu belajar enggak? Loh, katanya maha tahu. Lalu Anda ditanya sekarang, Tuhan mana yang perlu diajari? Bahkan mungkin Maria, seperti yang dikatakan Mazmur, Maria sudah siap dengan tongkat. Kalau Yesus salah, mohon maaf, pantatnya dipukul. Salah. Siapa nama Presiden Indonesia? Romai Rama. Salah. Astaga. Kok bisa gini? Nah, saya lebih percaya sama omongan dari Pendeta Pangeran Manurung ini. Saya yakin orang Islam itu hanya bertanya, bukan menyatakan. Cukup jelas ya sahabat, sebenarnya Oten inilah yang telah terfitnah oleh monyongnya monyongnya, astagfirullahaladzim, oleh mulutnya sendiri sahabat. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.